Baik, saudara-saudariku, untuk melengkapi kegiatan kerohanian kita pada sore hari ini, kita bersama-sama akan mendalami sebuah tema Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi. Nah, pribadi yang rahim harus menjadi visi hidup setiap dari kita manusia Kristiani. Pribadi yang rahim. Mengapa demikian? Kita butuh, atau dunia sebenarnya butuh kesadaran akan kerahiman. Ada begitu banyak luka di antara kita dan di dunia yang seakan saling mengkondisikan untuk saling melukai. Peperangan yang selalu digaungkan, balas dendam yang selalu disulut, konflik dan perseteruan seakan telah mendarah daging dan menjadi indikasi dari dunia yang sedang mengalami kemiskinan dan krisis belas kasih, krisis kerahiman. Orang-orang Kristen atau kita sebagai orang-orang Katolik itu perlu menjadi pionir untuk menunjukkan kerahiman Allah. Spiritualitas kerahiman Allah terlihat dalam spiritualitas hati yang dalam bahasa, terlihat dalam pengampunan, terlihat dalam belas kasih, terlihat dalam kerendahan hati, dan terlihat dalam pengorbanan. Dan Maria itu menjadi sosok yang menunjukkan seperti apa sebenarnya model. Maria menunjukkan seperti apa sebenarnya seorang manusia yang menjawab ya untuk berpartisipasi dalam kerahiman Allah. Maria Bunda Kerahiman adalah salah satu dari sebutan atau gelar yang kita sematkan kepada ibu kita, kepada Maria. Nah, gelar-gelar ini sebenarnya sangat bersifat kristologis. Apa maksudnya? Selalu mengarahkan dan berwajah Kristus. Setiap gelar Maria itu selalu bernuansa Kristus. Misalnya, gelar Maria sebagai Bunda Hati Kudus, Maria sebagai Ratu para Imam, Maria sebagai mempelai Roh Kudus, Maria sebagai Putri Allah Bapa, Maria sebagai penasihat ajaib, sebagai penolong atau pembantu abadi, dan lain sebagainya. Nah, gelar-gelar Maria tersebut tidak bermaksud untuk mentuhankan Bunda Maria, atau mungkin melebih-lebihkan peranan Maria seakan setara dengan Kristus, atau bahkan mungkin seperti melebihi Kristus. Tidak demikian, saudara-saudari, gelar-gelar tersebut justru ada karena hubungan Maria dengan Kristus yang tak terpisahkan. Contohnya, kita menyebut Maria sebagai Bunda Penolong atau Pembantu Abadi. Justru karena kedekatan Maria dengan Kristus itulah, maka gelar itu ada. Keprihatinan Maria terhadap manusia menjadi keprihatinan abadi karena hubungannya dengan Kristus yang sedemikian dekat. Maka secara singkat dapat kita katakan, keistimewaan dari Maria itu ada berkat hubungannya dengan Kristus. Ini jugalah yang kemudian perlu menjadi dasar permenungan kita. Hanya ketika kita sungguh dekat dengan Kristus, maka hidup kita akan menjadi sungguh-sungguh terrahmati, sungguh sejati, dan sungguh sempurna. Hanya ketika kita sungguh dekat dengan Kristus, maka kesejatian hidup itu menjadi ada. Maria itu menjadi orang pertama yang hidup searah dengan maksud penyelamatan. Maria menjadi orang pertama yang hidup searah dengan hidup Kristus. Maka kedekatan dan kebersamaan kita dengan Bunda Maria secara istimewa pada bulan Mei ini adalah sebuah kerinduan agar kita pun memiliki kedekatan yang serupa dengan Kristus. Dengan dekat bersama Bunda Maria, kita sedang menjalin kedekatan dengan Kristus. Kita melibatkan Maria dalam persiarahan iman kita, bukan saja karena kekudusan atau kesalehan dari Bunda Maria itu, tetapi karena Maria itulah sosok yang paling mengerti atau sosok yang paling memahami seperti apa hati, seperti apa pikiran, dan seperti apa kehendak dari Kristus. Tentu sembari itu, kita juga memohon agar sebagaimana Maria membesarkan Yesus, demikian semoga Maria berkenan membesarkan, merawat, dan mendampingi kita. Saudara-saudari, ketika kita berkata Allah itu sungguh Maha Rahim, tentu kita perlu bertanya, apa sebenarnya tanda kerahiman Allah? Kita bisa menciptakan berbagai macam definisi, kita bisa menciptakan rumusan dan pernyataan tentang Allah.
Tetapi sungguhkah kita mengalami Allah sesuai dengan definisi-definisi yang kita sematkan kepadanya? Dalam banyak agama ada begitu banyak rumusan tentang Allah. Pertanyaannya, sungguhkah rumusan itu mengantar kita pada pengalaman akan Allah? Nah, di dalam kekristenan, keimanan kita akan Allah itu bukan sekedar bersumber dari wahyu, bukan dari wangsit, mimpi, apalagi halusinasi. Keimanan kita bukan sekedar dari rumusan filsafati atau yang lain. Keimanan kita akan Allah pertama-tama bersumber dari pengalaman yang sangat-sangat manusiawi. Iman kekristenan itu muncul dari pengalaman, bukan muncul dari pengakuan atau klaim satu dua orang. Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi insan. Ini yang menjadi sumber awal iman kekristenan. Manusia siapapun itu bisa berujar, Allah itu maha murah, Allah itu maha rahim. Tetapi apa sebenarnya aplikasi atau konsekuensi dari mengimani Allah yang maha murah, dan apa aplikasi dari mengimani Allah yang maha rahim itu? Sesuatu yang sekedar berasal dari pikiran bisa saja berwujud kebenaran, tetapi juga bisa saja berwujud pembenaran. Banyak orang menciptakan definisi untuk membenarkan diri, tetapi tidak seorang pun bisa membantah pengalaman. Gereja atau kekristenan itu lahir dari pengalaman. Pengalaman para rasul bersama dengan Sang Sabda yang menjadi insan. Kekristenan bukan lahir dari pemikiran, bukan lahir dari klaim atau dari pernyataan. Kekristenan bukan lahir dari pemahaman atau dari pengertian, tetapi sekali lagi, kekristenan itu muncul dan lahir dari pengalaman. Itulah sebabnya, saudara-saudari, kalau kita sedikit keluar dari topik kita, Gereja Katolik sampai hari ini mempertahankan Ekaristi, yang merupakan pengalaman yang tak terbantahkan bersama dengan Yesus. Sebab penjabaran Alkitabiah, khotbah-khotbah, pendalaman iman, itu semua bisa dibelokkan searah kepentingan pikiran dari si pengkhotbah. Tergantung arah teologinya apa yang hendak ditekankan. Bahkan bisa diracuni juga oleh kesesatan. Tetapi Ekaristi tidak bisa dibantah. Ekaristi bukan muncul dari pikiran atau tafsiran, tetapi lahir dari perjumpaan nyata dengan Kristus. Ekaristi adalah sesuatu yang diwariskan, dan tidak ada yang bisa membantah pengalaman Ekaristi ini. Kita kembali pada topik kita, Maria Bunda Kerahiman. Yesus adalah wajah kerahiman Allah. Ungkapan Allah Maha Rahim di dalam kekristenan itu bersumber dari pengalaman bersama dengan Yesus Kristus yang adalah firman Allah dalam wujud manusia. Kekatolikan sampai hari ini mengimani bahwa sabda Allah itu bukan pertama-tama jadi tulisan, tetapi sabda Allah itu pertama-tama menjadi insan. Pergaulan bersama sang insan itulah yang tertuang di dalam tulisan yang kita kenal dengan sebutan Alkitab. Kita mengenali seseorang itu dari kata-katanya dan dari tindakannya. Demikian Allah kita kenali dari kata-katanya dan dari perbuatannya. Dan Yesus Kristus adalah wujud daging dari firman Allah. Yesus adalah wujud kelihatan atas kehendak dan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, misteri hidup Yesus, keprihatinannya, bahkan totalitasnya, sampai mengeluarkan air dan darah di kayu salib, adalah wujud paling sempurna kerahiman itu. Wujud paling sempurna dari belas kasih. Saya suka kemarin pada waktu misa hari Minggu Panggilan, ada salah satu lagu dari Mada Bakti 457, kalau saya tidak salah ingat, di dalamnya ada sebuah syair. Tiada amal tanpa berkorban, dan tiada karya tanpa derita. Tiada kasih tanpa penyerahan diri, dan tiada kerahiman tanpa serah diri. Ini bagus menjadi refleksi dan renungan kita bersama.
Banyak orang ingin beramal tapi tak mau berkorban, dan itu bukan amal. Banyak orang yang ingin berkarya tapi menolak untuk derita, dan itu bukan sungguh-sungguh karya. Sesuatu disebut persembahan ketika ada unsur pengorbanan. Sesuatu hanya sekedar disebut sumbangan ketika kita menolak menyertakan unsur pengorbanan di balik pemberian itu. Maria adalah bunda kerahiman Allah. Ketika kita berbicara kerahiman, maka Yesus adalah wajah kerahiman Allah. Artinya, maha rahimnya Allah itu terlihat dalam diri Yesus Kristus. Dan Bunda Maria menjadi wadah di mana Allah mewujud nyatakan wajah kerahimannya. Itulah mengapa kita tidak ragu mengatakan Maria sebagai Bunda kerahiman. Tentu saja kita melihat bagaimana Allah memberi salam penghormatan dan menyebutnya sebagai seorang yang dikaruniai dengan rahmat Allah, seseorang yang terpuji dan yang disertai oleh Allah sendiri. Saudara-saudariku, tidak pernah ada salam yang seperti ini yang diberikan kepada ciptaan Allah, selain kepada Bunda Maria. Bunda Maria sendiri menanggapi rahmat yang luar biasa itu dengan kesediaan dan ketaatannya pada kehendak Allah seumur hidupnya. Saya sedikit merefleksikan seperti apakah taat pada kehendak Allah itu. Yang pertama, kita bisa mencatat dan bermenung pribadi, taat kepada kehendak Allah itu terlihat ketika kita lebih mengutamakan kasih daripada ambisi dan kepentingan. Ini, ketika kita lebih mengutamakan kasih daripada ambisi dan kepentingan. Sekali lagi, ukuran kasih terlihat dari seberapa besar ada unsur pengorbanan di dalamnya. Lebih mengutamakan kerendahan hati daripada pembenaran diri. Kita tidak suka dipersalahkan, kita tidak suka terlihat sebagai orang bodoh, sebagai yang keliru. Karena itu acap kali dalam banyak kesempatan kita lebih memilih untuk membenarkan diri dan mencari kambing hitam dari semua persoalan hidup. Ketaatan pada kehendak Allah justru terlihat ketika kita lebih mampu mengutamakan kerendahan hati daripada pembenaran diri. Lebih mengutamakan kekudusan daripada kompromi dengan kejahatan. Kita seringkali lebih memilih teman daripada Tuhan. Acap kali kita membuka ruang kompromi daripada bersikukuh pada panggilan ke arah kekudusan. Ketaatan pada kehendak Allah juga terlihat dari lebih mengutamakan keselamatan daripada kenyamanan. Ada begitu banyak orang yang berorientasi pada kenyamanan. Bahkan dia tidak peduli lagi apakah kenyamanan itu membawanya pada keselamatan atau tidak. Kita perlu sadar bahwa ketaatan pada kehendak Allah mestinya terlihat dari kita berorientasi pada keselamatan dibanding pada kenyamanan. Sebab seringkali saudara-saudari, pilihan pada keselamatan mengharuskan kita untuk mengorbankan kenyamanan. Ekaristi sangat mengajarkan kita akan hal itu. Lebih mengutamakan kebenaran daripada popularitas ini. Kebenaran itu harus otonom. Ya. Seringkali kita bersembunyi di balik apa yang dianggap relevan oleh banyak orang, dan itulah yang kita sering pilih. Tidak semua hal yang kelihatannya relevan bagi dunia itu adalah benar di mata Allah. Sebab kalau orientasi hidup kita lebih berjuang untuk mencari apa yang paling relevan, apa yang paling disukai, apa yang paling populer dan diharapkan oleh dunia, jangan sampai itu justru membuat kita menjadi terasing di mata Allah. Keimanan kita sebagai orang Kristen mengajak kita untuk memilih kebenaran daripada sekedar popularitas. Ketaatan kepada kehendak Allah terlihat juga dari ketika kita lebih mengutamakan kelemah lembutan daripada arogansi. Ini, ketika kita mampu untuk lebih lemah lembut daripada hidup dengan kata-kata yang serba menggertak orang, arogansi, aku serba tahu, aku serba bisa, aku serba cakap, aku berpotensi, dan ini aku bisa melakukan semuanya. Kelemah lembutan dan kerendahan hati harus lebih dijunjung tinggi ketimbang arogansi. Lebih mengutamakan pengampunan daripada balas dendam. Ada banyak orang yang terlihat sangat spiritualis,
Hidup kerohaniannya seperti sangat unggul, tetapi begitu lemah dalam hal pengampunan. Nah ini, pengampunan hanya mungkin bisa kalau ada Allah di dalam diri kita. Orang yang taat kepada kehendak Allah akan berjuang untuk hidup di dalam semangat pengampunan daripada balas dendam. Lebih mengutamakan Kristus daripada yang lain, sederhananya seperti itu. Lebih mengutamakan penyerahan diri daripada cari diri. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita dipanggil menjadi murid Kristus untuk menyerahkan diri seperti Kristus. Dan banyak dari kita berpikir mengikuti Kristus justru untuk mencari hidup di dalam Kristus. Sebaliknya, Kristus memanggil kita supaya kita menyerahkan hidup untuk Dia. Dan banyak orang yang malah mencari hidup di dalam Yesus. Akibatnya apa? Banyak kehendak-kehendak Kristus yang akhirnya bertolak belakang dengan keinginan kita. Lebih mengutamakan pengorbanan daripada cari aman. Baik, saudara-saudari, adanya Kristus di dalam kehidupan Bunda Maria, itulah yang membuatnya bisa sungguh-sungguh taat pada kehendak dan rencana Allah. Belas kasih atau kerahiman hanya ada dalam pribadi orang yang memiliki ketaatan kepada kehendak Allah. Belas kasih dan kerahiman yang sejati, yang benar, hanya ada dalam diri orang yang sungguh menyatu dengan Kristus. Di luar Kristus, kebaikan bisa berubah menjadi sekedar gerakan kepentingan. Ini, di luar Kristus, sesuatu yang baik itu bisa berubah sekedar menjadi gerakan kepentingan. Kalau ingin kita sungguh-sungguh bisa disebut baik, maka berpartisipasi atau menjawab ya terhadap panggilan untuk berpartisipasi di dalam Kristus adalah kunci satu-satunya. Di luar Kristus, kebaikan bisa bernuansa sekedar kepentingan. Kalau Yesus pernah mengatakan hanya satu yang baik, yaitu Allah, maka kebaikan ini berarti kebaikan hanya bisa ada kalau ada Allah di situ. Tidak ada manusia yang baik. Manusia bisa menjadi baik hanya ketika manusia menjawab iya terhadap undangan Allah untuk berpartisipasi di dalam dirinya. Karena hanya satu yang baik, yaitu Allah. Kebaikan hanya bisa ada ketika kita menjawab ya untuk berpartisipasi di dalam Dia. Nah, Bunda Maria itu menunjukkan dan membuktikan bahwa kekuatan kebaikan muncul dari persatuan dan penyerahan diri pada Allah. Dan kesatuan di dalam dan bersama Kristus. Ini satu-satunya jalan untuk kebaikan. Maka, saudara-saudari, kedekatan kita dengan Bunda Maria meningkatkan kesadaran kita tentang kemenyatuan atau intimitas dengan Allah di dalam Kristus. Kalau bulan Mei gereja mendedikasikan sebagai bulan Maria, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya setiap umat beriman Katolik meningkat kesadarannya tentang intimitas dengan Allah di dalam Kristus seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria. Doa-doa dan devosi kepada Maria itu menyadarkan kita tentang visi hidup manusia Kristiani. Dan tentu dengan kedekatan ini, kita bisa menanggapi seperti Maria untuk berpartisipasi dalam kerahiman Allah. Artinya apa? Devosi kepada Bunda Maria bukan sekedar untuk pemenuhan rasa haus akan hidup rohani, sekedar untuk bisa menangis terseduh-seduh, atau sekedar untuk pemenuhan rasa, tetapi lebih merupakan sebuah jawaban atas panggilan untuk berpartisipasi dalam kerahiman Allah. Ini banyak orang yang mencari spiritualitas atau ikut gerakan-gerakan kerohanian sekedar untuk memenuhi dirinya. Padahal panggilan spiritualitas yang sejati adalah panggilan untuk kasih kosong hidup kita, bukan untuk memenuhi. Maka saya agak sedikit heran ketika orang bilang, saya kalau ikut doa ini atau ikut sana, saya seperti tidak mengalami kepenuhan roh, tidak mengalami kepenuhan ini, kepenuhan ini. Panggilan sejati hidup kerohanian adalah ketika kita mampu mengosongkan diri atau keluar dari diri, tidak melulu ingin rasaku yang dipuaskan, kemampuan untuk meninggalkan rasa dan mampu menjaga jarak terhadap keinginan, itulah
tingkat dari spiritualitas yang sejati. Orang yang menjawab ya atas panggilan ini akan tinggal di dalam dan bersama Kristus. Dan inilah tujuan hidup manusia Kristiani yang sebenarnya. Sebagai penutup atas renungan singkat ini, pada sore hari ini, mari kita simak bersama-sama catatan berikut. Saudara-saudari, hidup kita sebenarnya tujuannya bukan untuk bahagia. Ada banyak orang berpikir tujuan hidup adalah untuk bahagia. Bahagia itu hanya efek. Hidup menjadi keliru kalau bahagia dijadikan tujuan. Ini. Akibatnya apa? Demi bahagia, kita tidak membahagiakan orang lain nanti. Ini. Kalau orientasi adalah kebahagiaan, banyak orang yang akan menjadi korban dari situ. Ada seorang istri yang berkonflik dengan suaminya bertahun-tahun, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan atau untuk pergi. Karena apa? Aku berhak bahagia. Akibatnya anak-anak menjadi korban dari hak bahagia sang istri itu. Tujuan hidup bukan untuk bahagia. Bahagia itu hanya sekedar efek saja. Kita dihadirkan ke dunia bukan untuk numpang hidup, tetapi untuk mempersembahkan hidup ini. Kebahagiaan bahkan perlu untuk kita relakan. Kita perlu sadar Allah menciptakan kita ke dunia bukan supaya kita numpang hidup di dunia, tetapi untuk mempersembahkan hidup di dunia ini. Kita dihadirkan ke dunia bukan untuk merancang proyek-proyek pribadi, agenda-agenda kepentingan pribadi, tetapi untuk melaksanakan proyek Allah yang terlihat dalam diri Kristus. Allah menciptakan kita karena Dia memiliki proyek. Kalau Allah tidak memiliki tujuan, Dia tidak mungkin akan menghadirkan kita. Kehadiran kita ke dunia bukan sebuah program otomatis dari Allah, tetapi ada bingkai perencanaan di sana. Sekali lagi, pada poin ini, kita dihadirkan ke dunia bukan untuk merancang proyek pribadi, tetapi untuk melebur dan melaksanakan proyek Allah. Kita dihadirkan ke dunia ini bukan untuk cari hidup, tetapi untuk mempersembahkan hidup. Termasuk kita dipanggil menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar untuk cari hidup di dalam Yesus, tetapi untuk mempersembahkan hidup bersama Yesus. Ini. Maka tadi pada poin awal dari renungan ini, saya katakan kebahagiaan itu sebenarnya efek, bukan tujuan dari hidup. Kita dihadirkan ke dunia ini bukan untuk cari keselamatan, tetapi untuk memperlihatkan seperti apa itu keselamatan. Manusia Kristiani bukan lagi orang yang mencari keselamatan, tetapi orang yang memperlihatkan pada orang lain seperti apa hidup di dalam bingkai keselamatan. Ini. Itulah mengapa saya katakan kebaikan di mata orang Kristen itu bukan lagi strategi untuk selamat, tetapi produk yang keluar dari orang yang mengalami keselamatan. Nah, saudara-saudari, dengan begitu sebagai kesimpulan akhir, kebaikan, kerahiman bukan lagi kita lakukan sebagai strategi hidup. Artinya banyak orang yang berpikir dengan berbuat baik sebanyak mungkin, maka dia akan selamat. Jadi, kebaikan seakan-akan menjadi agenda pribadi atau menjadi strategi untuk mendapatkan keselamatan. Di dalam kekristenan, cara berpikir kita tidak seperti itu. Kerahiman, kebaikan yang kita tunjukkan bukan kita lakukan sebagai strategi hidup, tetapi sebagai produk dari hidup. Ini. Jadi kalau Anda berbuat baik, jangan pikirkan bahwa kebaikan itu untuk investasi surga, tetapi ini produkku karena aku bergaul dengan Kristus. Kebaikan seorang Kristiani adalah produk hidup dan bukan strategi hidup. Persatuan dan kebersamaan dengan Kristus itulah dasar dan tujuan hidup kita. Ya. Persatuan dan kebersamaan dengan Kristus itulah dasar dan tujuan hidup kita. Sebab sekali lagi kita diciptakan dari dan untuk Allah. Hidup menjadi salah dan hampa ketika kita hidup bagi diri kita sendiri. Banyak orang yang sudah mempunyai begitu banyak harta. Saya nonton akhir-akhir ini di sebuah tayangan di YouTube, ada sebuah wawancara dengan seorang yang sangat kondang di negeri ini, di usia yang 62 tahun, sudah memiliki segalanya. Dia bilang, saya semacam belum mengerti
hidup saya ini saya mau arahkan kemana. Saya sangka dia seorang Kristen, tetapi sayang sekali pandangan dan pemahamannya tidak sampai. Ini, hidup menjadi salah dan hampa ketika kita hidup bagi diri sendiri. Hidup adalah perkara dengan siapa kita menjalaninya, dan bukan tentang apa yang kita jalani. Maksudnya begini, saudara-saudari, semua tempat dan semua waktu itu bisa menjadi firdaus kalau kita menjalaninya bersama dan di dalam Yesus. Karena itu Yesus bilang kepada penyamun yang disalibkan di sebelah kanannya, hari ini engkau bersama aku di dalam firdaus. Kita perlu bermenung, firdaus seperti apa maksudnya? Sebab kenyataannya mereka sedang meronta-ronta kesakitan. Tetapi kenapa Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku di firdaus? Ini mengajak kita berpikir bahwa menerima dan hidup bersama dengan Yesus itu membuat semua tempat, waktu, dan peristiwa itu menjadi sebuah pengalaman indah. Ini, hidup sejati adalah hidup yang dijalani bersama dengan Yesus. Bukan tentang aku makan apa, tetapi aku makan dengan siapa. Saya menutup renungan ini dengan cerita ibu saya. Waktu saya masih kecil diajari, kenapa kamu kalau mau makan harus berdoa dulu, Abah? Karena supaya kamu sadar, kamu makan dengan siapa. Bukan tentang makan apa, karena kami orang miskin saat itu, dan sampai sekarang masih miskin, makanan biasanya nasi, pakai sambal terasi, dengan terong yang dibakar atau direbus. Maka dengan berdoa, kita menjadi sadar, aku sedang makan dengan siapa. Kalau makan dengan Yesus, makan di mana dan makan apa bukan lagi persoalan. Ini. Tapi kalau kita tidak bersama Yesus, maka waktu dan tempat selalu akan menjadi persoalan. Inilah titik mula sebuah kehampaan hidup. Demikian saudara-saudari, sedikit renungan dari saya pada perjumpaan kerohanian virtual kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.